Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kawiyil ghalib, al-waliyil talib, al-ba'ithil warithil manihis salib. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basidal yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil 'ashiyah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat bersilaturahim, kita dapat berdiskusi dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, inayah, ma'unah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik, sukses, manfaat, barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala manawa salafun salihin liridallah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal khurmatu khurmah sya'unillah lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan berdiskusi terkait dengan munakahah atau pernikahan. Ruang lingkupnya adalah terkait dengan kisah hikmah, definisi nikah, tujuan nikah, rukun nikah, hukum nikah, hikmah nikah, dan macam-macam nikah. Mengutip Raudhatul Muhibbin, ya, Ibnu Jauzi menyampaikan definisi nafsu. Nafsu ini adalah al-hawa mailut taba' ila ma yulaimu. Nafsu adalah condongnya hati, dan kecondongan ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, seperti makan, minum, dan nikah. Wa hadzal mail khuliqa fil insan li darurah baqa'ih. Ada kisah terkait dengan nafsu di dalam Dhurratun Nasihin fi Wa'dhi wal Irsyad. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Akal diciptakan, setelah tercipta akal dipanggil oleh Allah, dia menghampiri. Ketika Allah perintahkan menghadap ke kanan dan ke kiri, dan akal mematuhi. Ketika Allah bertanya kepada akal, man anta wa man ana, siapa aku dan siapa engkau? Akal pun menjawab, ana abdi wa anta Allah, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Katanya akal, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Lalu Allah menyampaikan, ya akal, ma khalaqtu khalqan azzu minka. Wahai akal, saya tidak menciptakan ciptaan yang lebih mulia daripada engkau. Karena Allah memuji akal. Lalu Allah menciptakan nafsu. Nafsu diciptakan oleh Allah. Setelah tercipta, Allah menyuruh nafsu untuk menghadap, tapi nafsu diam saja. Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Akan tetapi nafsu menjawab tidak mengenakan. Nafsu menjawab, anta wa ana, saya dan engkau katanya. Lalu Allah mengadab nafsu di neraka jahanam selama 100 sana, 100 tahun. Lalu Allah keluarkan dan Allah tanya lagi, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Namun nafsu menjawab seperti pertanyaan yang pertama. Akhirnya Allah memerintahkan nafsu untuk disiksa di neraka kelaparan. Lalu setelah itu Allah bertanya kepada nafsu lagi, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa saya? Lalu nafsu menyampaikan,
anta rabbi wa ana abdu. Nafsu menyampaikan engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan kita diminta untuk berpuasa untuk mengendalikan nafsu tersebut. Macam-macam nafsu ada banyak. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Termasuk yang pertama adalah nafsu al-ammarah. Nafsu yang memerintahkan kepada hal yang tidak baik. Nafsul lawamah, nafsu yang condong kepada hal yang tidak baik. Nafsul mulhimah, nafsu yang merusak. Lalu ada juga nafsu yang condong kepada hal-hal yang baik, seperti nafsul mutmainnah, nafsu ketenangan. Nafsul radiyah, nafsu yang memunculkan keridhaan dari Allah, seperti halnya keinginan kita untuk menjadi orang baik, empati kita, simpati kita, tolong menolong kita, naluri kita untuk memunculkan kebaikan, itu semuanya adalah nafsu kebaikan. Nafsul kamilah, nafsul mardiyah. Ada juga nafsu yang condongnya kepada hal-hal yang gak baik, seperti nafsu duniawi, nafsu ngegosip, nafsu suudzon. Semuanya itu hal-hal yang tidak baik. Kita masuk ke dalam definisi nikah itu sendiri. Di dalam Bujairumi alal Khatib, ya, huwa lughatun ad-dhamm wal jam'u. Nikah itu adalah perkumpulan atau perhimpunan. Menurut syara, aqdun yadhammanul ibahah wat, yaitu akad yang memperbolehkan untuk bersetubuh. Ini adalah secara syara, ya. Dengan lafadz akadnya nikah atau tazwijah, ataupun dengan terjemah boleh. Dalil nikah ini jelas, ya, mulai dari kitab sunnah dan juga ijma' dari para ulama. Yang pertama yaitu ayat Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah dari sesuatu yang kau cintai daripada seorang perempuan, baik 2, 3 ataupun 4, bagi yang adil, ya. Ini harus digarisbawahi. Yang kedua adalah hadits daripada Rasulullah SAW yang berbunyi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji wa man lam yastati' falyasum fa innas shaum lahu wija. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para pemuda, wahai pemuda, jika kalian mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka nikahlah. Karena sesungguhnya hal tersebut akan menundukkan pandangan dan juga benteng bagi alat kemaluan. Wa man lam yastati' falyasum, kalaupun tidak kuat, tidak mampu, fa innas saum lahu wija, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng, pengontrol, pengendali. Nah, dalam hal ini ada kata istato'a. Istato'a haji juga berbeda pasti halnya dengan istato'a nikah. Dalam arti mampu ini harus digarisbawahi, karena banyak orang yang tidak benar-benar paham terkait dengan ini. Istato'a ini yang pertama adalah balik akal, ya. Yang kedua, benar-benar dia mampu dalam finansial. Yang ketiga, dia mempunyai komitmen yang baik di dalam pernikahan. Itu pun dia tidak punya pekerjaan, sah-sah saja orang itu menikah, karena itu sudah termasuk istato'a, kalaupun dia memang sudah masuk balik, ya, dan memang bahaya kalau tidak menikah. Itu adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, asalkan ada komitmen setelah menikah akan bersedia untuk memberikan nafkah, ya, dan memang dia mampu secara zahir dan batin, ya, dipersilahkan. Itu sudah masuk dalam kategori istato'a. Tujuan nikah sendiri di dalam i'anatut talibin ada beberapa sebenarnya. Ini menurut
Hasyah I'anatul Talibin ada 3. Yang pertama adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dengan pernikahan kita akan mempunyai keturunan, kita akan mempunyai keluarga. Nah, itu adalah yang diinginkan oleh banyak orang terkait dengan pernikahan itu. Wa ikhrajul ma' alladhi yadurru ihtibasuhu bil badan, mengeluarkan air, dalam hal ini air mani yang dapat mudarat bagi tubuh. Wa nailul ladzah, dan yang terakhir adalah mendapatkan kenikmatan. Baik, yang terakhir yaitu nailul ladzah. Yang pasti orang menikah itu ingin mendapatkan kenikmatan, kelezatan dalam suami istri, gitu ya. Rukun nikah menurut Fathul Wahhab bisyarhi Minhajut Thulab ada 4 ya. Yang pertama ada 5 ya. Yang pertama zauj, suami, yang pasti laki-laki. Zaujah, istri, yang pasti perempuan. Wali, seorang wali daripada istri yang memang dibenarkan dalam syariat. Syahidani, 2 saksi yang memang sesuai kriteria, yaitu adil, berakal, berilmu, mengetahui, dan memang bijaksana begitu. Segot di sini adalah lafaz yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan ketika akad ya, ini adalah segot. Syarat nikah ada banyak ya, setiap rukun tadi mempunyai syarat, termasuk syaratnya suami ya, tidak boleh berikhram ya, ta'yin, mengetahui nama istrinya, mengetahui akad nikahnya ya, bukan berikhram, bukan mahramnya begitu. Sama halnya dengan seorang istri ya, bukan lagi berikhram, ta'yin ya, khuluwun minan nikah, dan juga tidak ada uzur. Wali nikah juga begitu, wali nikah yang memang dibolehkan menjadi wali yaitu merdeka, tidak berihram ya, laki-laki, mukallaf ya, tidak ada al-fisq ya, tidak mempunyai sifat fasik. Nah, ini ada beberapa macam nikah yang memang batal menurut agama. Yang pertama adalah nikah syighar. Nikah syighar ini maksudnya adalah nikah anak atau adik dengan mahar, dia dinikahkan dengan adiknya orang tersebut. Seperti saya menikahkan anak saya kepada si A, namun maharnya adalah si A harus menikahkan anaknya dengan saya. Nah, itu adalah syighar. Yang kedua mut'ah. Mut'ah ini nikah kontrak yang dibatasi oleh waktu. Seperti halnya nanti bulan depan kita cerai. Nah, ini nggak boleh. Batal, nikahnya nggak sah. Kalau diteruskan ya berarti dia berzina. Yang ketiga, ketika berihram, melaksanakan ihram baik itu haji maupun umrah. Beberapa akad, satu perempuan dinikahkan kedua laki-laki, ini juga nggak boleh. Iddah atau istibra. Iddah ini masa tunggu karena bercerai, istibra karena meninggal dunia, meratapi atau lagi berduka gitu. Ragu hamil iddah ini juga nggak boleh gitu, karena sudah iddah gitu tapi ragu ini hamil atau bukan. Nah, ini juga nggak boleh. Non muslim, laki-laki muslim menikahi non muslim ini nggak boleh, karena memang pada kenyataannya saat ini ahli kitab itu sudah tidak ada. Pindah agama ini juga nggak boleh ketika kita beristri namun istri kita pindah agama begitu. Nah, itu secara otomatis nikahnya batal, nikahnya tidak sah. Jika diteruskan maka menjadi zina. Beda agama, mau nikah laki-lakinya non muslim ataupun perempuannya non muslim, nah ini nggak boleh, sudah jelas ya dalam aturan agama.
Manfaat pernikahan menurut Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Hujjatul Islam, beliau menyampaikan ada beberapa, yaitu yang pertama adalah al-waladu. Manfaat pernikahan adalah kita mempunyai anak, keturunan. Wa kasratus syahwah, menghancurkan atau mengendalikan syahwat. Wa tadbirul manzil, adanya pernikahan ini akan membawa konstruksi rumah tangga. Wa kathratul ashirah, memperbanyak kekeluargaan. Wa mujahadatun nafs bil qiyam bihin, dengan pernikahan kita dapat mujahadah bersama, qiyamul lail bersama, ibadah bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan yang pertama adalah muwafaqatun mahabbatullah. Kita pasti mendekatkan diri kepada Allah dengan mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua, mendapatkan cintanya Rasulullah karena mengikuti sunnah beliau. Talabut tabarruk bidu'ail walidus salih ba'dah. Kita mengharap anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan berdoa untuk kita. Itu akan menjadi amal jariah kita. Yang terakhir adalah talabus syafa'ah bimautil walad as-saghir idza mata qabla. Kita mengharap pun kalau naudzubillah, ya semoga anak kita juga panjang umur semua, pun kalau ada anak kecil yang meninggal dunia waktu kecil, maka dia akan memberikan syafaah kepada orang tuanya kelak. Mahar. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan terkait dengan as-sadaq. As-sadaq ini ma'khudun minas sadaqi khilaful kadhib. Diambil daripada kebenaran atau kejujuran, perlawanan dari kebohongan. Menurut cara wa al-malu alladhi wajaba 'ala zawj daf'uhu li zawjati, yaitu harta yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Nah, untuk ukuran harta ini memang tidak ada kepastian, namun kriterianya adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada istri tersebut. Nah, namun memang mahar yang paling berkah adalah mahar yang meringankan suami, pun juga tidak merendahkan istri. Hukum nikah ada banyak ya, ada 5 menurut para ulama. Yang pertama, wajib bagi memang seseorang yang sudah tidak mampu menahan nafsunya, dan bila tidak menikah dia akan zina. Di sisi lain dia sudah bisa berkomitmen untuk mencari nafkah. Yang kedua, sunnah bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah, mencari nafkah dan berkomitmen, tapi dia masih bisa mengendalikan nafsunya. Yang kedua, mubah ya. Dia juga masih belum berkomitmen dan juga masih butuh penguatan begitu. Namun sebenarnya pun kalau dia mempunyai keinginan yang kuat, dia juga bisa sebenarnya menikah. Nah, terkait dengan nafkah dia mampu-mampu saja sebenarnya. Nah, ini mubah. Makruh ketika memang dia belum mempunyai komitmen yang jelas begitu ya. Di sisi lain dia sebenarnya juga tidak mempunyai keinginan yang tinggi untuk menikah. Yang terakhir yaitu dia menikah ingin mempunyai nafsu yang tidak baik, mempunyai rencana yang tidak baik. Walaupun memang dia sudah berkomitmen, tapi dia mempunyai intrik tersendiri terkait dengan niat menikah, yaitu untuk menyakiti istri dan sebagainya. Ini zalim namanya. Jadi hukum nikahnya yang terakhir adalah haram. Bila dilanjutkan sah, mungkin sah, tapi mendatangkan kemudaratan dan mendatangkan dosa. Ada beberapa jenis mahar. Yang pertama adalah mahar musamma, ya, mahar yang diberikan ketika akad nikah, ataupun juga mahar mitlik, mahar yang mungkin terjadinya fasakh ya, batal nikah dan harus mengembalikan mahar yang awal tadi. Ini mahar mitlik. Definisi talak wal ghahlul qayyid. Syara'an ismun lihalil qayyid nikah. Memutus hubungan pernikahan itu adalah talak. Talak ada banyak ya. Yang pertama sharih, talak yang diucapkan secara jelas seperti ya sudah kamu saya talak begitu, ini adalah talak sharih. Talak kinayah, ini talak ungkapan.
indirect, ya, seperti halnya ya sudah kamu kembali ke orang tuamu. Nah, itu adalah tolak kinai. Tolak munajjas atau muajjal, tolak yang diucapkan sigotnya pada saat itu, jatuh itu juga. Tolak mudhof, tolak yang disarankan akan tercapainya pada waktu yang akan datang. Mungkin bulan depan ditolak kamu. Nah, itu bisa jadi turun talak. Talak muallak atau bersyarat, kamu ketika bermain ke rumahnya laki-laki itu kamu saya talak. Nah, ini adalah talak muallak atau bersyarat. Talak rojai, talak yang bisa rujuk kembali, talak yang masih masuk pada kategori 1 dan 2. Talak bain ini ada 2 ya. Talak yang memang tidak bisa rujuk. Talak bain ini talak bain sugro. Ini boleh nikah dengan orang tersebut tapi dengan mahar dan akad yang baru lagi. Kalau talak kubro ini harus ada muhalilnya. Kalau kita mau rujuk dengan orang tersebut harus muhalil dulu. Kita harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Kita harus berhubungan dengan orang itu. Ya nikah seperti biasa, tidak ada yang namanya perjanjian. Nah, setelah kita nikah dengan muhalil itu kita boleh menikahi istri yang sudah kita cerai bain kubrah tadi. Nikah itu adalah menyempurnakan agama sesuai dengan hadits dari Rasulullah SAW, bahwa ketika kita menikah kita menyempurnakan agama. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan rusaknya agama karena 2 hal. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Ketika orang yang menikah, mereka sudah menyelamatkan agama dari separuhnya, yaitu kemaluan. Setidaknya dia menikah menyempurnakan agama adalah menyelamatkan agama dari kemaluan dia. Baik, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah wa naqsulana la'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.